حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami masih diberikan kasih karunia untuk tetap bersama-sama mendengarkan firman yang daripadamu Tuhan. Biarlah firman yang daripadamu ini Tuhan menjadi pegangan hidup kami. Dan kami hidupkan firman ini karena kami yakin percaya bahwa firman kami adalah firman yang hidup. Kiranya Tuhan urapi kami semua Tuhan. Fokuskan kami hati dan pikiran serta pendengaran kami Tuhan. Untuk menerima firman daripadamu. Untuk menerima makanan rohani yang daripadamu ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat siang. Iya, tidak ngantuk kan? Di dalam Tuhan tidak akan ngantuk. Ya. Bapak Ibu, ini sudah mau masuk akhir zaman. Betul? Kita harus bersiap-siap. Amin. Kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Ya. Yang penting kita sudah siap. Ya. Kalau kita nggak siap, kita berleha-leha, tiba-tiba Tuhan datang. Jadi kita harus bersiap dari hari ini. Ada lagu duniawi yang mengatakan apa? Apa sih saya lupa itu? Sedia aku sebelum hujan apa? Sedia yang lagu baru itu ya. Sebelum hujan sedia aku. Sebenarnya bagus loh kata-kata itu. Kita bersedia, siap sedia menjelang kedatangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Berarti orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Amin. Nah, siang hari ini saya mau angkat tema mengenal Kristus yang benar. Ngeri ya. Ada nggak Kristus yang tidak benar? Coba kita buka Galatia 1 ayat 6. Galatia 1 ayat 6 sampai 7 ya. Oke, sudah dapat Bapak Ibu? Katakan amin. Ya, saya baca dengan bahasa Arab, Bapak Ibu baca dengan bahasa Indonesia. Mungkin saya tidak akan lama. Kalau bisa setelah ini ada boleh tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Inni ata'aggaba annakum tatataqiluna hakaza sari'an anil ladzi da'akum bi ni'matil masih illa injili akhir. Artinya, silakan Bapak Ibu. Iya, yang ayat ke-7, laisa huwa akhra ghaira annahu yugadu qauman yaz'ikunahum wa yuriduna an yuhawwalu injilal masih. Artinya bukan Injil. Ya, amin. Katakan amin. Berarti ada gak Kristus yang lain? Ada. Injil yang lain? Ada. Nanti kita lihat di ayat Alkitab selanjutnya. Ada juga roh yang lain. Ya,
Ini agak berat. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Di Galatia 1 ayat 6 dikatakan, aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Kita ini sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, tetapi kenapa kita berpaling lalu mengikuti suatu Injil yang lain? Artinya ada Injil yang lain, otomatis Kristus yang lain pula. Karena Kristus dan Injil tidak bisa dipisahkan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi ini sebenarnya mengenal sosok Kristus. Kristus mana yang benar? Betul? Maka di ayat ke-7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud memutarkan Injil Kristus. Kita mengenal Injil itu adalah evangelion, artinya kabar baik. Siapa kabar baik itu? Yesus Kristus. Nah, apa model Injil yang lain, Kristus yang lain Bapak Ibu? Bicara sosok Kristus, Yesus Kristus. Itu bicara sosok pengenalan kita akan Yesus Kristus. Kita kenal Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Anak tunggal Bapa yang keluar dari sang Bapa, kemudian lahir dari perawan Maria. Betul? Dan mati di kayu salib. Betul? Itu Kristus Yesus yang kita kenal. Di luar itu bukan Yesus yang kita kenal. Berarti itu bisa dikatakan Yesus yang lain. Jadi berhati-hati, itu mengenai sosok. Yesus yang kita kenal, dia lahir di mana? Kandang. Selain itu bukan Yesus yang benar. Kedua, dia lahir dari perawan Maria. Maria ini anaknya siapa Bapak Ibu? Anaknya Yoakim dan Hana. Wah, harus apa Bapak Ibu? Ini sejarah iman kita loh. Sejarah silsilah Yesus. Itulah kerennya Yesus Kristus itu Bapak Ibu. Kita kenal Yesus, itu kita baca Matius 1 ayat 1 sampai 2. Silsilah Yesus itu panjang sekali. Ya. Itu ada berapa tingkatan? Kalau saya nggak salah 14 apa berapa gitu ya, sampai ke Abraham. Kita nggak pernah lihat nabi dan rasul yang lain ya, yang mengklaim dirinya pembawa iman baru. Yang sebegitu detailnya menuliskan silsilah dan nasab itu sampai sedemikian rupa. Keren gak? Keren Bapak Ibu. Artinya Yesus itu memang benar-benar pernah ada. Dan benar-benar dia itu adalah firman yang turun jadi manusia. Dan dia pernah turun jadi manusia. Sang firman itu. Tercatat loh Bapak Ibu. Coba buka Matius 1 ayat 1 Bapak Ibu. Gak usah dibacakan. Gak usah dibacakan, coba lihat aja. Itu mengenai apa? Silsilah Yesus. Kalau dibaca itu banyak sekali, betul? Dan itu panjang sekali berurutan. Artinya Yesus ini bukan orang sembarangan. Ya, inilah Yesus yang kita kenal. Inilah Yesus yang benar. Sesuai dengan silsilah Matius 1 ayat 1 dan 2. Nah, di luar itu ada enggak Yesus yang lain? Kristus yang lain? Ada. Kristus yang lahir di tempat yang berbeda. Kristus yang Marianya berbeda. Ada. Dan satu lagi. Yesus yang ajarannya berbeda dengan Kristus yang kita kenal. Yesus yang ajarannya berbeda selain dari
Yesus yang benar. Apa itu Yesus yang benar? Dia mengajari tentang apa? Kasih. Betul? Yesus itu tidak lari dari ruang lingkup kasih, Bapak Ibu. Ya. Jadi begini, kita mengenal hukum, kalau dulu ada namanya hukum tradisi, ada namanya hukum yang memang dari Allah. Ya. Hukum-hukum tradisi pasti dibuat oleh manusia. Itu bisa tidak dibatalkan Tuhan? Bisa. Tuhan membatalkan hukum tradisi karena apa? Karena kasih-Nya. Karena kasih. Beberapa hukum tradisi yang Tuhan batalkan itu supaya tidak ada lagi jenjang antara zaman dulu Yahudi dan Goyim. Goyim itu non Yahudi. Itu terpisah Bapak Ibu. Goyim itu dianggap orang biasa, bukan orang yang wah. Nah, Yesus datang itu menghapus semua kasta itu. Makanya kita tidak perlu lagi sunat. Nah, ini yang sering dipermasalahkan. Yesus kan sunat. Kenapa orang Kristen sekarang gak sunat? Betul? Sering dengar itu? Kenapa? Tuhan Yesus bilang apa? Dia membatalkan hukum itu supaya tidak ada lagi pembatasan antara Goyim dan kaum Yahudi. Itu dihapus, disamaratakan semua sama Tuhan. Yang terpenting Tuhan bilang apa? Sunat hati. Yesus yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus anak Allah itu, dia mengajarkan tidak lagi ada kasta-kasta di dalam kehidupan kita. Ya, semua didobrak sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kasih-Nya. Kalau bukan karena kasih Kristus, mungkin kita tidak mengenal Kristus yang benar. Kalau bukan karena kasih Yesus, mungkin kita tidak hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu. Amin. Itu didobrak sama Tuhan. Uniknya kekristenan, dia tidak bicara mengenai jasmani, tapi selalu rohani. Makanya ketika kita belajar tentang kekristenan, mengenal Yesus yang benar, itu kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kristen itu serba rohani Bapak Ibu. Kita tidak bisa dengan kekuatan pikiran kita saja. Kalau kata bapak saya, iman itu harus sejalan logika dan hati. Harus sejalan logika dan spiritual. Kalau logika saja kita jadi ateis. Tapi kalau spiritual saja kita jadi dukun. Ya. Kita percaya karya Roh Kudus. Oh, sangat percaya. Jadi dua-dua harus sejalan. Ya. Dua-dua harus sejalan. Itulah kerennya kekristenan. Secara logika bisa masuk dan secara rohani apalagi. Yesus itu mengajarkan sesuatu yang rohani sekali Bapak Ibu. Dia mengajarkan bagaimana di iman lain tuh saya nggak pernah diajarkan. Bahwa dalam penderitaan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu tidak ada. Cuma di Kristen. Itu anehnya. Ya. Yesus yang lain secara sejarah. Nah misalnya begini. Bu Fadila. Ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Boleh nggak pakai nama itu? Tidak masalah. Kenapa? Selagi Isa itu Isa tetap secara silsilah, secara sejarah, dan secara ajarannya. Ya, boleh, nggak masalah. Tetapi sukacitanya juga berbeda. Nah, kenapa saya bawakan ini? Karena banyak di antara kita itu yang sudah melenceng Bapak Ibu. Ajarannya melenceng. Kenapa?
Dalam sejarah kekristenan ada kitab-kitab namanya kitab-kitab apokrifa. Ya. Kitab apokrifa ada yang positif, ada yang negatif. Nah, seperti mungkin pernah dengar Bapak Ibu ya, Injil Barnabas. Kemudian ada lagi namanya Injil Tufulia. Ini kita belajar sejarah sedikit ya. Ada lagi namanya Injil Thomas. Ya, ini di luar dari Alkitab yang kita kenal. Ya. Nah, di dalam kitab apokrifa negatif ini itu digambarkan Yesus, kalau Tufulia itu Yesus masa kecil. Itu digambarkan Tuhan Yesus itu waktu kecilnya bisa menciptakan burung. Ya. Karena tidak sesuai dengan sejarah dan tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Orang Yahudi itu kenalnya Yesus Kristus yang kita kenal di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya, jadi makanya ada Kristus yang lain. Ya ini nih salah satunya. Bahwa Injil Kristus yang lain itu ada. Nah, ini masalah ajaran. Nah, kemudian masalah ajaran apa lagi? Kita orang Kristen, maka saya jujur Pak ya. Biasanya gereja-gereja karismatik, maaf, jarang sekali menutupi ibadah dengan doa iman rasuli dan Bapa kami. Mohon maaf loh. Keren loh gereja ini, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya jujur ya, jarang, mohon maaf, jarang sekali. Maka saya kaget ya, dua kali ya saya di sini. Saya bilang saya geleng-geleng kepala. Pak Gracia Pelo sempat ngomong juga. Hebat loh. Bu, Bapak, ya, pengakuan iman rasuli itu bukan sekedar pengakuan loh. Isinya itulah kita mengenal Allah Tritunggal itu. Bapak Ibu, kenapa itu memang harus kita ucapkan? Itu terpatri bukan cuma di bibir, di sini. Ya, di sini. Lama kelamaan kita mengerti, mengenal apa itu dan siapa itu Allah Tritunggal. Apa itu konsep Tritunggal? Kalau kita amati satu persatu, dari aku percaya Allah Bapa, kemudian aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus, udah 3. Dan kalau kita kupas masing-masing kalimat, betul apa itu Tritunggal. Nah, di luar ini, di luar ajaran seperti ini, itu mereka tidak mengenal Yesus yang benar. Yesus itu adalah firman yang turun menjadi manusia. Makanya dikatakan sebelum dia datang jadi manusia, dia masih bersama-sama dengan Allah. Maka dikatakan keluar dari Sang Bapa, bersama-sama dengan Sang Bapa. Makanya kalau kita urutkan di pengakuan iman rasuli itu kan keren sekali loh. Coba Bapak-bapak Ibu perhatikan, dibaca pelan-pelan pengakuan iman rasuli itu. Di situ konsep ketuhanan yang benar dalam umat Kristen. Ya, itu masalah konsep ketuhanan, pengajaran Bapak Ibu. Di luar itu dianggap sesat, bidat. Ya. Itulah namanya Kristus yang benar. Kristus yang kita kenal sebagai anak tunggal Bapa. Ketika kita menghidupi firman itu, ketika kita melakukan ingin serupa dengan Sang Kristus itu. Karena Kristus bilang, aku ada di dalammu. Amin Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Konsep ketuhanan di luar Tritunggal itu bukan mereka mengenal Kristus yang benar. Kedua, pengajaran. Tadi ya, kasih. Di luar dari itu mereka tidak mengenal Kristus yang benar. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita baca. Kita buka 2 Korintus 11 ayat 4.
bacakan. Fa innahu in kanal atiyakur yasu yakrizu yasu akhara lam nakrizu bih au kuntum ta'khuduna ruhan akhar lam ta'khudhu au inggilan akhar lam taqbalu fahasana kanantum tahtamilun. Amin. Silakan Bapak Ibu. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau amin. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang, nah ini nih, ngeri nih, ini masalah pengajaran. Masalah pengajaran juga Bapak Ibu. Mengenalkan Yesus yang lain, yaitu saya tadi bilang Yesus yang tidak sesuai dengan Alkitab dan sejarah. Bapak Ibu, orang Yahudi dengan kita itu secara sejarah sama, tidak berbeda. Orang Yahudi itu mereka tidak hanya saja tidak mengakui Yesus itu adalah Mesias, tetapi sebagian sudah ada, maka disebut Yahudi Mesianik, ya. Sebagian ada. Nah, ibarat begini Bapak Ibu, kalau kita bicara sejarah. Pak Robi dari Malang. Beliau lahir misalnya tahun 1980 di Malang. Kemudian ibu yang baju pink, siapa namanya Bu? Bu Yuli. Orang asli Malang, lahir tahun 70 misal. Mereka menceritakan tentang Malang dengan hal yang sama. Tidak ada yang berbeda. Oh, Malang itu dingin. Malang itu ada daerah namanya Batu. Iya toh? Ketika Pak Rudi menyampaikan itu ke orang-orang, Bu Yuli mengiyakan. Betul? Karena sama. Ya. Ujuk-ujuk saya datang. Aku duduk uang Malang. Aku uang Jakarta, anggap begitu. Datang-datang. Wah ini nih. Tekoneng Malang, aku bilang. Ya. Malang itu panas sekali. Malang itu banyak pantainya. Kan dia lucu. Tidak ada kota batu di Malang. Loh. Iki sapa ujuk-ujuk teko terus menceritakan sejarah yang berbeda dengan ibu dan bapak yang asli Malang. Dan saya lahir tahun 90. Lah ibu lebih dulu, bapak lebih dulu. Aku carry dewe, teko-teko langsung mengklaim. Ya. Itulah sejarah Bapak Ibu. 3 agama di dunia kan yang mengaku agama samawi. Yahudi, Kristen dan Islam. Ini berdua udah selesai ini. Hanya saja ya mentoknya kan di Yesus Kristus yang mereka tidak menganggap itu Mesias. Dan mereka masih menunggu sampai saat ini. Mesias iki sopo. Kalau kita udah selesai. Ya. Nah itulah sejarah Bapak Ibu. Itulah dikatakan tadi Kristus yang lain. Nah, inilah tadi sebab kamu sabar saja kata Tuhan. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain yang daripada telah kami beritakan. Jadi 2 orang ini, Bu Yuli dengan Pak Robi menceritakan tentang Malang. Tiba-tiba aku teko menceritakan tentang Malang yang lain. Lah yuk aneh. Itulah dia namanya Kristus yang lain. Yesus yang lain.
Ini berarti ada Yesus dan Kristus yang tidak benar. Nah, Yesus yang lain coba kita buka. Matius 27 ayat 16-17. Mungkin Bapak Ibu akan kaget. Ternyata iki jenenge yo Yesus juga toh. Nah, ini dibaca sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Yang keras. Ayat 17. Amin. Amin. Katakan amin. Ada nggak Yesus yang lain? Ada. Bayangin, kita tahu nggak siapa Barabas? Orang jahat yang tadinya mau disalib, dia juga kanibal kalau saya nggak salah. Kejahatannya tuh luar biasa. Ketika Yesus mau disalib, orang suruh milih. Hai wargaku, kalian pilih Yesus Barabas ini yang disalibkan atau Yesus yang mengaku Kristus ini yang disalibkan. Akhirnya si Barabas bebas, Yesus Kristus yang disalibkan. Nah, si Barabas ini juga disebut Yesus. Nah, mungkin kita baru tahu kan? Dia juga disebut Yesus. Nah, ada ajaran mengenai Kristus Yesus yang lain, bahwasanya Yesus itu tidak mati di kayu salib dan digantikan orang lain. Nah, jangan-jangan yang dimaksud adalah Yesus Barabas, karena Yesus Barabas tidak jadi mati di kayu salib, betul? Kemungkinan ini artinya hati-hati dengan sejarah dan ajaran. Bapak Ibu ya. Sesuai enggak dengan firman Tuhan tadi? 2 Korintus 11 ayat 4 tadi. Jika ada seorang memberitakan tentang Yesus yang lain. Kan ada tuh rumors, konon yang bilang Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi digantikan. Nah, ini saya curiga. Yang Yesus yang tidak jadi mati di kayu salib itu Yesus Barabas ini. Ya betul, kalau sesuai Alkitab. Yang tidak jadi mati di kayu salib itu Yesus Barabas. Tetapi Yesus yang kita kenal sebagai anak Allah itu, Yesus Kristus itu, dia mati di kayu salib. Berarti memang ada Yesus yang lain. Makanya Alkitab itu Bapak Ibu ya, itu semua sudah dituliskan. Ketika Tuhan, firman Tuhan itu datang dan Alkitab itu ditulis. Bayangin, dulu ribuan tahun ya, Tuhan mengatakan ini. Mungkin saat itu orang-orang tidak akan kepikiran bahwa akan ada Yesus yang lain, ada ajaran yang lain. Beberapa abad setelahnya, ternyata benar. Makanya Alkitab itu Bapak Ibu, maaf ngomong ya, tidak pernah salah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kemudian roh yang lain. Kalau sudah Yesusnya lain, otomatis rohnya lain. Betul? Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh balas dendam. Berarti artinya apa? Kasih. Nah, kalau sudah mengenal Kristus itu, Kristus yang benar, ya kita mengikuti ajarannya kasih. Kalau mengenal Kristus yang lain, berarti di luar jalur kasih ini tadi. Jangan membunuh kecuali, jangan berzina kecuali. Tuhan Yesus nggak ngajari begitu. Jangan membunuh, tanda seru. Udah nggak ada kecuali. Betul? Itulah Kristus yang benar, Roh Kudus yang benar. Roh Kudus pasti benar.
roh yang benar, yaitu Roh Kudus. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu juga roh kebenaran. Amin. Nah, kemudian kalau sudah rohnya benar, Kristusnya benar, pasti Injilnya benar. Apa itu Injil? Berita sukacita. Itu pasti yang disampaikan adalah kebenaran. Di luar itu pasti bukan kebenaran dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita mengenal Kristus, hati-hati Bapak Ibu. Dari sejarah, ajaran, konsep ketuhanan itu hati-hati. Makanya saya bilang gereja ini ya luar biasa, masih mengumandangkan pengakuan iman rasuli. Biasanya banyak gereja yang sudah tidak pakai doa Bapa Kami, sudah tidak pakai pengakuan iman rasuli. Anak kecil ya tidak hafal doa Bapa Kami, banyak Bapak Ibu, karena tidak diajarkan di gereja. Padahal itu doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Ya, maka pengajaran itu penting supaya kita mengenal Kristus yang benar. Amin Bapak Ibu, sekian firman Tuhan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan, 2 pertanyaan aja ya. 2 pertanyaan karena Bu Fadila harus lanjut nih ya. Enggak, kalau ada yang bertanya Pak. Kalau enggak saya akan lanjut ini. Saya demen soalnya. Oke, tidak ada, saya akan lanjut. Ya boleh lanjut sedikit Pak. Sampai jam berapa Pak? 15 menit lagi. Oke, siap. Ya, oke, saya akan lanjut. Ketika kita tidak mengenal Yesus yang benar, maka kita buka Matius 7 ayat 21 dan sampai 23. Silakan dibaca Bapak Ibu kalau sudah ketemu. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23, silakan baca Bapak Ibu. 3, 2, 1, yang keras. Bukan setiap orang Tuhan akan masuk ke dalam ayat 22. Demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Ayat 23, pada waktu itulah iya. Coba Bapak Ibu, itu perikopnya mengenai apa? Ajaran sesat. Ya, pengajaran sesat. Betul? Ya. Artinya make sense dengan yang tadi. Pengajaran sesat pasti pengajaran yang di luar Kristus yang benar. Berarti pengajaran dari Kristus yang lain. Makanya berhati-hati. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Sedikit sekali gereja yang mau mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran tentang konsep ketuhanan. Ya. Banyak maaf hamba-hamba Tuhan yang khotbah hanya untuk menyenangkan telinga. Ya. Kita harus sudah siap mendengarkan firman Tuhan yang tidak mengenakkan telinga, yang butuh kita berpikir keras. Hati-hati, akhir zaman Bapak Ibu. Nanti kita tidak kenal Yesus yang benar. Nanti kita tidak kenal Kristus yang benar. Makanya Bapak Ibu, di sini banyak kegiatan ya. Ikuti apalagi kegiatan mengenai pendalaman Alkitab. Bermisi itu penting. Ya, kenapa? Takut nanti Matius 7 ayat 12, Matius 7 21 ini tadi sampai 23. Yang perikopnya tentang pengajaran sesat. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita akan tersesat Bapak Ibu. Maka firman Tuhan yang lain dikatakan apa? Dikira jalannya lurus, ternyata berujung maut. Kenapa Tuhan bikin begini nih?
Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Padahal perikopnya tentang pengajaran sesat. Pengajaran sesat identik dengan pengajaran tentang Yesus yang lain tadi. Roh yang lain dan Injil yang lain. Maka hati-hati. Di ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Ngeri loh Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang saya pun begitu. Kita melihat hamba Tuhan yang punya karunia. Kita nggak sadar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat sosok bukan melihat Kristus. Betul. Kadang itu kita suruh milih. Misal begini. Oh di sana ada KKR. Oleh pendeta yang siapalah namanya besar sekali. Karena dia punya karunia. Kemudian di hari kedua KKR. Pendeta biasa-biasa saja. Yang dia ngajarkan pengajaran. Saya yakin dan percaya. Paling banyak datang yang di hari pertama. Betul. Karena kita sudah melihat sosok. Tidak melihat Tuhan. Oh pendeta itu karunianya besar. Betul, jujur Bapak Ibu. Ya. Artinya kita tidak melihat Yesus dalamnya. Kristus sudah kita tinggalkan tanpa kita sadari. Walaupun Tuhan bilang apa? Kamu bisa mengusir setan, menyembuhkan dan mengadakan mujizat demi namaku. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ngeri gak? Ngeri. Sudah Tuhan nubuatkan. Dan itu terjadi di antara kita. Artinya apa? Hamba Tuhan yang punya, semua orang punya karunia sendiri-sendiri. Betul. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang kita lihat Kristus. Jangan orangnya. Kita selalu melihat sosoknya. Tapi kita lupa dengan karya hebatnya Yesus Kristus. Ayat ini ngeri loh Bapak Ibu. Artinya kita sudah mengenal Kristus yang lain. Roh yang lain. Perhatikan Bapak Ibu. Ya ini. Melihat Pak Robi. Oh khotbahnya bagus. Jangan lihat Pak Robinya. Tetapi lihat firman Tuhan. Lihat Kristus. Bapak Ibu ya. Kadang-kadang itu ya. Kita melihat orang. Oh kita memiliki damai sejahtera melihat orang itu. Jadi yang kita lihat jangan sosoknya. Tetapi Kristus ada tidak bersemayam. Amin Bapak Ibu, hati-hati. Kita suka begitu kan. Ada KKR besar di sana tuh. Pendetanya ini, bla bla bla. Yang datang ribuan. Hati-hati. Ayat ini loh yang ngomong, bukan saya Bapak Ibu. Betul. Artinya kita lupa sama Kristus. Kita akhirnya mengenal Kristus yang lain. Kemudian dikatakan, ditutup ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Oh kan ngeri. Bayangin Bapak Ibu. Enyahlah daripadaku, diusir sama Tuhan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Kadang-kadang ya kita tidak terasa kita sombong. Kalau aku yang doa pasti akan sembuh. Walaupun kita ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Kesombongan akan menjatuhkan. Kadang-kadang Tuhan pakai orang yang sederhana. Yang bukan pendoa. Yang gak tahu apa-apa. Tuhan gak pernah pakai orang hebat Bapak Ibu dari dulu. Yang dipakai Tuhan tuh datang kepada siapa? Orang-orang yang rusak.
rusak jasmani, rusak rohani. Kita selalu bilang gereja adalah bengkel, betul? Tempat orang rusak. Tuhan tuh datang ke orang rusak, Bapak Ibu. Tuhan mati di kayu salib, kenapa? Karena kita ini udah rusak. Manusia itu sudah rusak. Tuhan mati di kayu salib itu untuk memperbaiki kerusakan itu. Perempuan Samaria. Di kalangan Yahudi, daerah Samaria tuh kayak daerah apa ya? Bobrok lah, bukan orang Yahudi kok. Tuhan datang ke situ. Tuhan datang ke orang yang sakit kusta. Ngapain? Ya kan? Tuhan datang mana? Orang-orang yang rusak, Bapak Ibu. Ya. Jadi, sekali lagi, jangan merasa aku oke, aku wah. Jangan melihat hamba Tuhan sosoknya, tetapi lihat firman-Nya. Firman Tuhan itu yang disampaikan. Ya. Yang dilihat adalah karya Tuhan yang ada di dalam dia. Jangan lihat sosoknya. Itu harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, mulai dari sekarang kita harus bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus yang benar. Amin Bapak Ibu. Dengan apa tadi? Ajarannya, dengan sejarahnya, dengan konsep ketuhanannya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada salah dan kurang, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا